sudah dua kelompok masyarakat mempermasalahkan maklumat tersebut. Saya pun sebenarnya berkali-kali mengatakan harusnya maklumat tidak ditujukan untuk mengatur secara eksternal, karena itu bukan peraturan. Kalau mau mengatur secara eksternal, buatlah peraturan Kapolri. Karena peraturan Kapolri adalah peraturan yang bisa diakui sebagai sebuah aturan, kendati harus dicatat dalam proses pembuatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya di suatu tempat di hutan ya, dan ingin tetap menguber berita. Ini ada berita yang menarik yang dilansir oleh beberapa media. Salah satunya adalah Kumparan, yaitu masih terkait dengan maklumat Kapolri Idam Aziz. Masyarakat sipil nilai maklumat Kapolri batasi HAM, minta poin 2D dicabut. Kita bacakan ya. Maklumat Kapolri Jenderal Idam Aziz nomor titik 2 mak garis miring 1 garis miring 1 Romawi garis miring 2021 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam FPI tertanggal 1 Januari 2021 menuai kritik. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari LSAM, ICJR, LBH Pers, PSHK, YLBHI, LBH Masyarakat, Kontras, PBHI Imparsial menilai maklumat tersebut membatasi hak asasi bahkan melanggar konstitusi. Diketahui maklumat tersebut berisi terkait larangan aktivitas serta atribut yang berhubungan dengan FPI. Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan, meski maklumat tersebut pada dasarnya merupakan perangkat teknis implementasi kebijakan SKB 8 menteri garis miring lembaga soal FPI, 6 menteri garis miring lembaga ya, tetapi justru malah memicu kontroversi dan perdebatan terkait aspek pembatasan hak asasi manusia. Salah satu yang paling kontroversial adalah perihal larangan mengakses, menggugah, mengunggah ya, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial, sebagaimana diatur oleh poin 2D yang disertai ancaman tindakan hukum seperti disebutkan dalam poin 3 maklumat, kata Ade dalam keterangannya Sabtu 2 Januari. Ade mengatakan akses terhadap konten internet merupakan bagian dari hak atas informasi yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam ketentuan pasal 28F ya, soal the right to information, dan juga sejumlah peraturan perundang-undangan seperti pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Oleh karenanya, kata dia, dalam melakukan setiap tindakan pembatasan terhadap hak-hak tersebut harus sepenuhnya tunduk pada prinsip dan kaidah pembatasan sebagaimana diatur pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi salah satu pembatasannya itu harus dalam undang-undang. Tidak boleh maklumat yang bukan merupakan produk perundang-undangan membatasi hak asasi manusia. Kira-kira begitu ya. Selain itu, khusus dalam konteks pembatasan hak atas informasi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, juga tunduk pada mekanisme yang diatur pasal 19 ayat 3 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik KIHSP
yang telah disahkan dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 2005, ucapnya. Ade menjelaskan dalam hukum HAM setidaknya ada 3 persyaratan yang harus diperhatikan untuk memastikan legitimasi dari suatu tindakan pembatasan yang dibolehkan. Ketiga syarat tersebut sering dikenal sebagai 3 uji elemen yang mengharuskan pembatasan diatur oleh hukum. Pembatasan benar-benar diperlukan dan dilakukan secara proporsional. Prinsip ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memastikan tidak dilanggarnya hak asasi warga negara dalam setiap tindakan pembatasan yang dilakukan, ucapnya. Selain itu, kata Ade, mengacu pada komentar umum nomor 34/2011 tentang kebebasan berekspresi, keseluruhan perlindungan hak yang dijamin oleh ketentuan pasal 9 KIHSP, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, juga sepenuhnya menjangkau konten-konten yang menggunakan medium internet, termasuk dalam hal pembatasannya. Hal ini juga sejalan dengan resolusi Dewan HAM nomor 20/8 tahun 2012 yang menegaskan bahwa perlindungan hak yang dimiliki setiap orang saat offline juga melekat saat mereka online. Ade mengatakan perlindungan ini khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi yang berlaku tanpa melihat batasan atau sarana media yang dipilih. Resolusi itu kemudian diperkuat dengan keluarnya resolusi 73/27 Majelis Umum PBB pada 2018 yang mengingatkan pentingnya penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, ucapnya. Ade kemudian mempertanyakan apakah maklumat Kapolri itu sudah sesuai dengan apa yang ia sampaikan di atas. SKB, kata dia, pada dasarnya merupakan suatu penetapan yang berbentuk keputusan sehingga muatan normanya bersifat individual, konkret dan sekali selesai, ya, bukan regeling, bukan aturan dia. Tidak semestinya dia bersifat mengatur keluar, luas dan terus menerus. Artinya, maklumat ini semestinya hanya ditujukan kepada anggota Polri yang berisi perintah dari Kepala Polri. Wadah hukumnya tidak memungkinkan untuk mengatur materi yang berisi larangan atau pembatasan hak-hak publik, ujarnya. Selain itu, pembatasan akses informasi atau konten internet dalam bentuk pelarangan sebagaimana dimaksud khususnya dalam poin 2D justru tidak memenuhi prinsip proporsionalitas. Ade menyebut, bila mengacu pada pasal 40 ayat 2 huruf B Undang-Undang ITE, wewenang bagi pemerintah untuk melakukan tindakan pembatasan akses internet hanya terhadap konten yang dinilai melanggar hukum. Oleh karena itu, mencermati materi dari maklumat Kapolri nomor 1/1 Romawi /2021 serta berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk persyaratan untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi, semestinya kepolisian memperbaharui maklumat dimaksud atau setidak-tidaknya mencabut ketentuan poin 2D pungkasnya. Sobat RH sekalian, itu tadi ya mengenai maklumat Kapolri yang banyak diprotes, yaitu yang banyak diprotes adalah pasal atau poin 2D. Masyarakat tidak mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Melalui website atau apa? Melalui website, ya. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi protes dari koalisi masyarakat sipil, dan mereka adalah masyarakat yang sangat concern terhadap kebebasan berserikat, berpendapat baik secara lisan dan tulisan. Sebelumnya media atau organisasi pers, para jurnalis juga menyampaikan keberatan. Jadi hal seperti ini penting diketahui oleh pihak Polri, ya, bahwa hendaknya mereka harus paham bahwa pertama, sebagaimana saya sudah singgung sebelumnya, maklumat itu hanya berisi pengumuman dan maklumat tersebut tidak boleh mengatur materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan, apalagi bila memang tidak ada cantolannya sama sekali. Kalau cantolannya adalah SKB, surat keputusan bersama 3 menteri dan 3 ketua atau kepala lembaga,
maka sesungguhnya SKB itu sendiri bersifat enmalah, bukan sebuah aturan atau bukan sebuah peraturan yang terus menerus. Jadi sekali lagi sobat RH sekalian, harusnya didasarkan pada sebuah putusan pengadilan, ya. Kalau mau melarang sesuatu secara terus menerus dan permanently. Tetapi itu pun sebenarnya kan biasanya larangan-larangan seperti itu biasanya juga dibatasi durasinya. Tetapi masalahnya ini terkait dengan konten, yaitu pembubaran sebuah ormas. Oke lah, kita terima bahwa pelarangan itu permanently, tetapi sekali lagi bukan wadah atau payung hukumnya di SKB, apalagi maklumat Kapolri. Jadi sekali lagi maklumat Kapolri hanya sebuah pengumuman yang sejatinya lebih ditujukan pada kebutuhan internal kepolisian, kepada aparat-aparat di bawah, dan bukan landasan hukum untuk bertindak yang mengikat masyarakat. Poin itu penting ya dipahami, karena kalau tidak nanti justru penegak hukum dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran konstitusi, pelanggaran undang-undang. Itu poin pertama. Poin kedua, sobat era sekalian, saya tadi sebenarnya berharap masyarakat sipil juga mempermasalahkan pelarangan atau pembubaran Front Pembela Islam. Sayang sekali mungkin ya, mungkin masih ada sekat dengan kelompok civil society. Nah inilah tragedi yang menurut saya yang kadang-kadang yang kita harus garis bawahi ya, bahwa kelompok-kelompok di masyarakat ketika berhadapan dengan negara sering tidak bisa bersatu untuk sebuah isu. Kalau isunya mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul secara abstrak seperti pelarangan pemberitaan, mungkin masyarakat sipil mau dia keluar dengan statementnya. Tapi sayang sekali, saya berharap mereka juga memprotes pelarangan atau pembubaran Front Pembela Islam yang tidak didasarkan pada sebuah putusan pengadilan dan tidak didasarkan pula pada penilaian-penilaian yang terukur. Salah satu penilaian terukur tersebut adalah apakah sudah ada putusan pengadilan misalnya, atau apakah perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh perorangan, individual, personal, ataukah ini adalah kebijakan yang sifatnya organisasional. Nah ini yang penting kita garis bawahi. Tapi paling tidak protes terhadap maklumat juga menunjukkan bahwa ini akan merupakan napas bagi front sekarang Persatuan Islam untuk mempermasalahkan soal FPI di ranah hukum, yaitu ranah pengadilan tata usaha negara, dan para jurnalis, para pewarta, para penggiat media sosial tetap bisa memberitakan perkembangannya. Termasuk tentunya misalnya mewawancarai, menginterview pentolan-pentolan ex-FPI yang sekarang bergabung di dalam Front Persatuan Islam. Demikian juga kalau mereka misalnya mengadakan press conference dalam konten yang terkait dengan FPI dalam pengertian bahwa mereka masih memperjuangkan di ranah hukum soal FPI-nya, apakah memang pelarangan yang dilakukan pemerintah itu adalah pelarangan yang justified atau sesungguhnya pelarangan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan undang-undang, dan tentu juga dengan azas-azas pemerintahan umum yang baik, good governance dan clean government. Sobat RH sekalian, sudah dua kelompok masyarakat mempermasalahkan maklumat tersebut. Saya pun sebenarnya berkali-kali mengatakan harusnya maklumat tidak ditujukan untuk mengatur secara eksternal, karena itu bukan peraturan. Kalau mau mengatur secara eksternal, buatlah peraturan Kapolri, karena peraturan Kapolri adalah peraturan yang bisa diakui sebagai sebuah aturan, kendati harus dicatat dalam proses pembuatannya
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi peraturan Kapolri tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang merupakan dasar atau induk dari legitimasi untuk membuat peraturan Kapolri tersebut. Misalnya Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sejumlah undang-undang lainnya, termasuk juga tentunya Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional. Sobat era sekalian, ada 3 perjuangan, ada 3 front sekarang ini. Pertama adalah soal FPI, ya, soal legitimasi pembubaran FPI apakah justified atau tidak. Itu bisa diperjuangkan oleh ex-FPI yang sekarang tergabung dalam Front Persatuan Islam. Kemudian ada maklumat yang juga hendak dikatakanlah diprotes, ya bukan hendak diprotes, sudah diprotes, dan mudah-mudahan ini mendapatkan perhatian dari Kapolri agar mengubah maklumatnya atau paling tidak menghilangkan ketentuan 2D. Dan yang ketiga, kerja kita yang jauh lebih besar adalah bagaimana berpartisipasi dalam menjaga negara hukum kita, rule of law, restart demokrasi kita, konstitusi kita, agar kita tidak jatuh dalam kubangan negara otoritarian. Agar kita tidak menyesal bahwa reformasi kita ternyata setback ke belakang dan kita terjerembab kembali kepada jurang otoritarianisme. Padahal mereka yang melakukan tindakan-tindakan misalnya membubarkan FPI yang menurut banyak pihak tidak prosedural, mengatakan bahwa itu justru menjaga demokrasi. Tapi pendapat lain dan justru banyak juga yang mengatakan sebaliknya, bahwa itulah ancaman bagi demokrasi kita. Ya, sobat era sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.